Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen Sekrebat Info atau Breaking News. Dan teman-teman masih dari cryptonews.com. Bitcoin Ordinals Launchpad introduce BRC69 standard promising 90% cost reduction. Jadi gini teman-teman, Launchpad Bitcoin Ordinals memperkenalkan adanya standar BRC 69 ya, yang menjanjikan pengurangan biaya sebanyak 90%. Wow, ini luar biasa beritanya teman-teman. Jadi Luminex ya, sebuah platform launchpad untuk Bitcoin Ordinals telah mengusulkan standar BRC 69 baru-baru ini yang menjanjikan pengurangan yang mengejutkan lebih dari 90% pada biaya Ordinals atau prasasti yang kemarin kapan hari sempat viral itu loh teman-teman. Prasasti Ordinals adalah aset digital yang mirip dengan NFT tertulis di Satoshi atau satuan terkecil dari Bitcoin ya teman-teman, denominasi terendahnya Bitcoin. Bitcoin Ordinal ini bersifat on-chain, ditulis langsung di jaringan Bitcoin Ordinal sebelumnya dan memiliki batasan prasasti 4 MB. Menurut GitHub dan protokol Luminex, ada kebutuhan akan solusi inventif di mana pembuat konten dapat menyampaikan ide mereka sambil mengoptimalkan efisiensi. Dan juga BRC 69 mencoba melewati batas prasasti melalui prasasti rekursif ya, memanggil data dari prasasti yang ada dan menggunakannya dalam prasasti baru. Jadi teman-teman, standar BRC 69 ini bekerja dalam proses 4 tahap ya, untuk menggoreskan sifat, menerapkan koreksi, menyusunnya, dan terakhir mencetak asetnya. Hal ini bisa kita lihat di postingan dari Twitternya Luminex kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri postingan aslinya di halaman Twitter mereka. Dan juga teman-teman, selain itu standar ini membuka jalan untuk fitur on-chain yang lebih menarik seperti peluncuran koleksi pre-reveal ya, dan pengungkapan dari on-chain tulis dari Luminex. Hal ini dilakukan dengan merender gambar secara otomatis dan mulus pada penjelajah Ordinals tanpa memerlukan tindakan tambahan. Dan juga selain standar BRC 69 Luminex, pencetak hanya perlu menuliskan satu baris teks, bukan seluruh gambar. Teks ini berfungsi sebagai referensi untuk memungkinkan gambar akhir yang secara dirender kemudian dirender secara otomatis di seluruh front end Ordinals melalui sumber daya on-chain. Recursive inscriptions are breakthrough for Ordinals developers. Jadi prasasti rekursif ini adalah merupakan terobosan yang terbaru teman-teman untuk pengembang Ordinals. Pada 12 Juli teman-teman, pengembang Ordinals memperkenalkan prasasti rekursif untuk mengatasi batas 4 MB Bitcoin per blok yang membatasi ukuran NFT. Per tweet oleh pengembang nama samarannya Leonidas, pencipta pasar Ord.io ini ya, untuk prasasti fitur baru membuka banyak kasus penggunaan yang kuat. Protokol Ordinal menjadi terkenal awal tahun ini mengumumkan pembuatan token BRC20 dan NFT. Akibatnya transaksi dan biaya Bitcoin di jaringan mengalami lonjakan yang sangat signifikan teman-teman. Prasasti rekursif tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, tetapi juga merampingkan penyimpanan karya seni secara on-chain. Seni ini hanya disimpan secara on-chain dengan cara yang jauh lebih efisien, yang bisa menghemat lebih dari $1 juta dalam biaya transaksi dalam kasus Bitcoin Apes, kata dari Leonidas. Next teman-teman, Bitcoin Price Prediction, Mark Cuban and former SEC official voice opinion on crypto regulation. Prediksi harga Bitcoin ya, pendapat suara resmi dari Mark Cuban dan juga mantan SEC tentang regulasi kripto. Bitcoin, cryptocurrency terkemuka saat ini diperdagangkan pada $30,869 ya, mengalami penurunan ya 1,10% pada hari Rabu. Di tengah pergerakan harga ini, tokoh terkenal seperti Mark Cuban dan juga mantan pejabat SEC telah membagikan perspektif mereka tentang regulasi kripto, menawarkan wawasan berharga tentang landscape regulasi yang berkembang dan potensi dampak terhadap Bitcoin. Perakiraan ini memeriksa sudut pandang yang diungkapkan oleh Mark Cuban dan mantan pejabat SEC, memberikan pertimbangan utama para pedagang dan penggemar yang menavigasi dunia cryptocurrency yang dinamis. Mark Cuban criticized US crypto regulation and SEC. Mark Cuban ini mengkritik peraturan kripto AS dan juga SEC. Mark Cuban, seorang peserta acara populer Shark Tank dan juga pemilik NBS Dallas Maverick, telah menyuarakan kritik terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau SEC atas pengambilan keputusan terkait regulasi industri cryptocurrency. Banyak pendukung cryptocurrency telah menyatakan ketidakpuasan terhadap SEC dan ketuanya, yaitu Gary Gensler ya teman-teman, atau Gary Gensler. Menuntut mereka terlalu fokus pada tindakan penegakan hukum dalam pendekatan peraturan mereka. Dan baru-baru ini SEC juga memprakarsai terciptanya yaitu tindakan penegakan hukum terhadap bursa cryptocurrency terkemuka sebagaimana Coinbase dan juga Binance.
Cuban ini menekankan perlunya mengakui kenyataan bahwasanya cryptocurrency adalah teknologi yang pada akhirnya akan berhasil atau gagal berdasarkan kemampuannya sendiri. Dia mengkritik SEC karena membuat keputusan peraturan yang mahal dan keliru di ranah cryptocurrency, mengakui bahwa SEC sebagai institusi manapun cenderung membuat kesalahan. Sementara Ketua SEC Gensler telah menyatakan bahwa undang-undang dan kerangka kerja yang ada cukup untuk mengatur industri kripto. Banyak orang di dalam sektor kripto telah mendesak SEC untuk menetapkan pedoman dan peraturannya lebih jelas untuk diikuti oleh bisnis kripto ini. Dan bulan lalu teman-teman, Mark Cuban ya memberikan saran tentang bagaimana SEC dapat mengatur pasar cryptocurrency, termasuk mengusulkan proses pendaftaran khusus untuk cryptocurrency dan mengembangkan kerangka kerja pendaftaran token untuk mengakomodasi berbagai jenis token. Dukungan Cuban untuk cryptocurrency telah berkontribusi pada sentimen pasar yang positif dan telah membantu mengurangi kerugian yang dialami oleh Bitcoin. FOMO SEC official label CBDC as the most absurd financial idea ever. Mantan pejabat SEC memberi label CBDC atau mata uang digital suatu negara itu teman-teman sebagai ide keuangan paling absurd. John Redstock, mantan Kepala Penegakan Internet dan Sekuritas Exchange Commission SEC, mengkritik pengembangan mata uang digital bank sentral atau CBDC sebagai gagasan keuangan yang paling absurd dalam sejarah kebijakan moneter. Dia mengemukakan bahwa adanya kekhawatiran tentang risiko yang tidak perlu terhadap stabilitas sistem keuangan global dan potensi masalah privasi, konflik maupun masalah keamanan cyber. Stock ini ya teman-teman menekankan bahwasanya sudah ada banyak mata uang digital yang berfungsi secara efektif dan dipercaya karena diatur, diaudit dan diawasi oleh otoritas keamanan pemerintah ya, dan juga demokratis, dan juga secara dioperasikan oleh lembaga keuangan yang terdaftar di AS yang sudah diregulasi FDIC atau SEPC. Anggota Kongres Alex Mooney ya memperkenalkan undang-undang pencegahan percontohan dolar Amerika Serikat pada bulan Mei yang melarang Federal Reserve mengembangkan, menerapkan dan juga mengesahkan program untuk menguji kelayakan penerbitan CBDC. Negara lain juga telah menyatakan penentangannya terhadap CBDC. Pada bulan Mei, Gubernur Florida Ron DeSantis menandatangani undang-undang yang melarang penggunaan mata uang digital bank sentral di negara bagiannya. Preferensi stock untuk cryptocurrency daripada CBDC juga mendukung penurunan harga BTC pada hari Rabu. Prediksi harga Bitcoin atau Bitcoin Price Prediction. Berdasarkan analisis teknis, Bitcoin saat ini menghadapi resistensi di dekat level $31.000 ya teman-teman. Namun saat ini bertahan tepat di atas level ini sekitar 31,050 atau $31.050. Kehadiran candle engulfing bullish pada time frame harian menunjukkan kemungkinan kuat tren bullishnya. Bitcoin menghadapi resistensi di sekitar $31.350 ya teman-teman. Jika berhasil menembus di atas level ini, target selanjutnya bisa berada sekitar $32.500 atau bahkan lebih di sekitar $34.150. Dan dia teman-teman grafik harga Bitcoin dari sumbernya TradingView. Berbagai indikator teknikal ya, termasuk Relative Strength Index atau RSI dan Moving Average Convergence Divergence MACD yang menunjukkan sentimen positif untuk Bitcoin. Rata-rata pergerakan eksponensial 50 hari ya atau MA50 juga bertindak sebagai dukungan untuk tren naiknya. Pada posisi negatifnya, dukungan langsung dapat diharapkan sekitar 30.500 atau mungkin sekitar 29.650 $, yang penembusan di bawah 29.650.000 $. Ini dapat menyebabkan penurunan menuju 28.650 $, ya, bahkan lebih rendah lagi menjadi 27.900 $. Oleh karena itu sangat penting untuk memantau level 31.000 $, karena dapat memberikan sinyal low trend pembelian Bitcoin. Dan juga intermezzo teman-teman, 15 cryptocurrency teratas untuk ditonton atau diperhatikan pada 2023. Tetap terinformasi tentang proyek penawaran koin awal ICO terbaru dari cryptocurrency alternatif dengan secara teratur menjelajahi koleksi 15 aset digital teratas kami yang dipilih atau asetnya dari cryptonews.com ya teman-teman. Pada tahun 2023 daftar yang dikuratori dengan cermat ini telah disusun oleh pasar industri dan industri top. Dan juga Crypto News memastikan bahwa Anda menerima rekomendasi profesional dan juga wawasan yang berharga. Tetap terdepan dalam permainan dan temukan potensi uang kripto ini. Anda menavigasi dunia aset digital yang selalu berubah. Kita lihat aja teman-teman 15 cryptocurrency yang dimaksudkan oleh cryptonews.com ini.
Oh ternyata ini adalah koin pom-poman teman-teman. Saya kira koin-koin dengan yang memiliki fundamental yang bagus atau gimana. Ternyata kebanyakan yang direkomendasikan dari Crypto News ini adalah koin pom-poman. Mungkin bayar nih ya teman-teman ya, bayar ke pihaknya Crypto News untuk kemudian diiklankan di sini, dibuatkan artikelnya kayak gitu. Kebanyakan yang ada di sini ya koin meme teman-teman. Ya seperti yang kita tahu sendiri, koin meme itu adalah koin gorengan ya teman-teman. Apalagi yang baru jelas itu adalah koin gorengan, yang mana koin gorengan itu nantinya kalau kita pinter ya, kalau kita pinter ngambil peluang, kita bisa cuan besar. Kalau kita ya orang biasa-biasa saja yang tidak memiliki informasi, maka akan rugi besar. Ini kalau bagi saya tidak recommended. Oke, cukup kayak gitu aja teman-teman beritanya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video dari Marvel dan Alif TV. Ingat teman-teman untuk senantiasa di YOR atau do your own research. Lakukan riset mandiri Anda sebelum Anda melakukan pengeluaran untuk investasi dan sebagainya. Ingat teman-teman, ini bukan merupakan konten untuk ajakan berinvestasi. Ini hanyalah konten berita untuk hiburan dan juga informasi semata. Terima kasih sudah menonton video dari kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.